Hukuman Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Terdakwa kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada Harvey Muiz selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 8 bulan kurungan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Haryanto Tegun di ruang sidang PT Jakarta, Kamis 13 Februari 2024. Selain pidana badan dan denda, Majelis Hakim Banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Muiz dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah terbit keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Dalam hal Harvey, tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti hukumannya akan ditambah 10 tahun, menghukum uang pengganti 420 miliar rupiah, kata Hakim Teguh. Banding Kejagung dikabulkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Kejagung mengajukan banding atas putusan para terdakwa korupsi pada tata niaga timah, termasuk Harvey Muiz. Hal ini karena vonis terhadap para terdakwa dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, jaksa sebelumnya telah menuntut Harvey Muiz dihukum 12 tahun penjara sesuai alat bukti di persidangan. Namun, suami aktris Sandra Dewi itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara korupsi yang merugikan negara 300 triliun rupiah tersebut. Kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, melakukan banding, dan sudah didaftarkan di pengadilan, sempat disindir Presiden Prabowo. Dalam acara Musrembangnas di kantor Bappenas, Senin 30 Desember tahun 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewanya terhadap putusan hakim yang dianggap tidak adil. Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar dan mengakibatkan kerugian triliunan, vonisnya jangan terlalu ringan. Prabowo menegaskan bahwa rakyat memahami ketidakadilan dalam vonis yang diberikan kepada koruptor. Prabowo lantas menyebut seharusnya koruptor ratusan triliun seharusnya mendapatkan vonis yang setimpal, bahkan kalau bisa dihukum hingga 50 tahun penjara.